ya, masih dikembangkan. Saya izin introduce QSBM ya, karena inilah metode intelijen yang kami kembangkan. Jadi ini buatan lokal, buatan Indonesia. Kalau Fazi itu Lutfizadeh, orang luar negeri. GA juga orang luar negeri. Ini salah satu yang buatan Indonesia. Jadi kalau cinta produk Indonesia silahkan dibaca dan dicoba untuk penelitian saudara. Nah ini langkahnya sederhana saja, sector selection, migration, dan path calculation. Apa sih QSBM itu? Q-nya Queen, Honey, H-nya, B-nya Bee, M-nya migration. Queen, Honey, Bee, migration. Jadi migrasi ratu lebah madu. Jadi dia ini biasanya lebah madu itu gini ya. Jadi kita meniru perilaku putri lebah madu. Sang putri bermigrasi mencari tempat untuk membangun sarangnya. Ya, jadi putri lebahnya ini keluar didampingi sama pasukannya yang disebut scout ya. Pertama dia terbang, kalau adik-adik mungkin sering lihat ya, ada lebah, kumpulan lebah bergerombol itu ya. Nah, itu dia pindah dari sarangnya. Cari sarang baru. Nah, ini inspirasi kami untuk membuat algoritma ini. Nah, dari satu tempat dia tentunya berjalan ke tempat lain. Ya. Nah, nanti perhitungan-perhitungan ini digunakan untuk menghitung kasus apapun. Silahkan dicoba. Nah, ini dulu pembimbing kami S3, namanya Profesor Godiajong, ya, dia masih sehat sampai sekarang, sudah mau pensiun. Ya. Ini saya temukan waktu saya di lab kayaknya. Tadi saya lihat Pak Cito, jadi saya nggak berani bohong ya. Ini bukan saya temukan pas di lab, tapi justru pas lagi mancing dan main-main ya. Lagi refreshing, nanti ketahuan Pak Cito kalau bohong. Padahal jarang di lab. Kebanyakannya ya mancing seperti ini. Oke, ini step 1 seleksi. Ini ada mother hive atau sarang induknya. Jadi first iterasi, di dalam sarang induk, si putri lebah ini sudah didampingi sama beberapa scout. Nah, dia akan melihat apa arah mata angin. Jadi membagi sektornya. Jadi penglihatan lebah ini terbatas pada arah mata angin. Nah, dibagi saja langsung. Ada berapa sektor? Ada 8 sektor. Nah, di 8 sektor ini akan terdapat beberapa scout. Nah, scout ini akan memberi informasi kepada ratu atau putri lebah ini, gimana menentukannya. Jadi kita hitung probabilitasnya di sektor ini dan di titik-titik atau pole destination point. Nah, ini ibaratnya destination point-nya. Dan di sini ada sudut tetanya, movement plan-nya nanti. Ini ada second. Jadi ketika ini setelah dia keluar dari ibunya kan jalan-jalan, misalnya ke salah satu ini, sektor 1 yang dipilih, probabilitasnya paling besar. Misalnya dia mau ke northeast atau ke east, ke timur atau ke apa ini, timur utara ini, timur tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Timur laut ya. Jadi milih timur apa timur laut. Jadi misalnya ke timur, nah dia jalan ke sini. Nah, perjalanan kedua ini, sebelum dia melakukan perjalanan kedua, perjalanan pertamanya ini dia akan berhenti seperti ini. Ini di dalam sarang ibunya ini berhenti, berkumpul, beristirahat. Jadi begitu cycle-nya. Si putri ini akan menyeleksi dengan natural decision-nya, secara natural lah dia. Bagaimana dia mengambil keputusan? Nah, misalnya dia memilih sektor 1 tadi. Sudah pengambilan keputusannya tadi sudah dipilih pakai
probabilitas yang di bawah tadi. Nah, dia memilih, ternyata dia memilih ke arah timur, ya, next destination. Nah, kita kalkulasi path-nya dengan persamaan ini. Ya. Hingga nanti si Queen gerak ke sini. Sampai di sini. Nah, gimana pola migrasinya? Ya, saya percepat saja. Nih, jadi dari posisi awal dia tidak bisa sampai ke sini. Kenapa? Ya secara natural, misalnya di sini kelihatan ada burung pemangsa atau tawon pemangsa. Tawon itu juga dimangsa tawon ya. Jadi harus tahu mungkin waktu belajar apa rantai makanan dulu belum tuntas ya. Tawon itu juga dimangsa oleh tawon lain ya. Ada tawon pemangsa. Sama seperti burung elang misalnya, memangsa burung juga. Ada binatang lain. Ada burung-burung pemangsa dan sebagainya. Nanti inilah natural factor. Seharusnya dia sampai di titik A, di titik yang merah ini, goal destination-nya, tapi bisa jadi dia enggak. Nah, inilah natural factor yang mengurangi. Dia bisa resting di sini, dia bisa rest di sini, berkumpul di sini. Ini ya, ini destinasi yang sebelumnya. Terus dia berpikir lagi, dia membentuk apa tadi mata majemuknya itu membentuk sektor tadi, memilih, akhirnya bergeraklah dia ke tujuan yang baru ya. Ini all destination-nya ini. Jadi di titik sini ya, perhatikan di sini ada jarak ya. Jadi ini lingkaran ini, radius ini adalah radius pergerakan. Nanti dia ke sini, harusnya dia mencapai titik sini, dia bergerak ke utara, tetapi dia tidak sampai di sini. Nah, dia bergerak ke sini, ya. Lalu mengikuti. Jadi itu 3 contoh pergerakannya dari sini, jadi ke utara lagi, ke kiri. Ya. Nah, ini yang namanya natural factor-nya. Jadi ada randomized pengali, nah ini GM-nya ini bisa ditetapkan jadi dari alpha plus beta sekian. Nanti bisa dibaca di paper kami. Nah, ini update posisinya, sin dan cos beta. Nah, ini sudah diujikan di area, maaf, kok ada semut ya? Di area 100 kali 100 dengan beberapa node di sini disebar. Dan ada mobile sync istilahnya, jadi pengambil data bergerak. Kita bisa efektif menggunakan QSBM ini ketimbang PSO, GA, bit proking, proklip dan sebagainya. And colony juga apalagi. Jadi waktu itu kami hanya mereportkan 2 saja pesaingnya, tapi untuk militer Taiwan waktu itu saya report semua perbandingan dengan beberapa algoritma lain. Tapi tidak ada gading yang tidak retak ya. Jadi tidak ada gading yang tak retak. Ini juga ada kelemahannya. Jadi silahkan nanti akan tahu kelemahannya, tapi tidak begitu signifikan juga untuk kasus-kasus tertentu. Meskipun bisa menang, tapi juga tetap ada kelemahan. Bisa kalah di satu titik ya, bisa kalah. Nah, itulah namanya model intelijen. Nah, itu tentang QSBM. Selanjutnya yang berani menerapkan si Kusmayanto tadi ya. Dia coba di boost converter. Ya, sebenarnya dia ini mencoba QSBM untuk tidak begitu bagus hasilnya. Tapi beberapa hal dia menang melawan Peso dan Fazi ya. Juga yang high climbing biasa. Hill climbing. Nah ini, ya trackingnya, dia bisa tracking seperti ini. Jadi Queen B bisa bergerak seperti ini sampailah di titik MPP. Nah, ini contoh grafik hasilnya. Jadi kita lihat di sini ya, dia bisa memanfaatkan dayanya lebih banyak. Aslinya kalau di sini 100 WP ya,
Di sini 100 ya. Ya, 100. Dia bisa pakai 100. Nah, kalau yang lain mungkin makainya di sini di 80 dan jadi tidak bisa dipakai semua. Nah, makanya perlu yang namanya MPPT ini. Nah, di intelijen Elda, kenapa dia jadi intelijen ya? Karena dia menerapkan intelijen, menerapkan algoritma intelijen atau kecerdasan. Di dulunya tidak begitu cerdas dia, sekarang dia lebih cerdas. Dan tidak harus di tracking ini ya, bisa juga di diagnosanya dan sebagainya. Nah, itu contoh intelijen. Nanti ini Pak Kuota mungkin akan menjelaskan lebih banyak tentang ini. Saya bergeser ke apa yang low power. Nah, jadi saya sekarang di sini. Nah, ini menarik ternyata. Menariknya kenapa? Ya konsumennya banyak. Kalau yang di atas ini konsumennya perusahaan-perusahaan besar, rumah-rumah menengah ke atas lah. Kalau ini hampir semuanya wearable devices, nah, ini peluang besar. Tapi saya tidak meneliti tentang medicalnya ya, tentang konverternya juga, tentang power electronic. Nah, sini, nah, ini dulu membuat self power converter. Jadi di sini ada self power converternya. Kita pakai EduKit dulu untuk menguji vibration motor. Nah, uniknya low power ini, getarannya ini dimasukkan untuk memberi tenaga di sini. Nah, waktu itu beberapa kali nggak sukses ya ininya percobaannya. Akhirnya kita pakai baterai untuk mendorong tambahan di sini, tenaga tambahannya. Ya, tapi nggak apa-apa untuk first time oke lah. Ini sudah menunjukkan hasil yang cukup baik ya. Jadi kita tidak menggunakan energi luar ya, sudah bisa sebenarnya, tapi kekuatannya untuk mengirimkan data ini energi besar. Jadi akhirnya kita tambahkan baterai di sini untuk mendorong semua itu. Ya ini masih 50% lah penelitian ini. Kalau ada adik-adik yang tertarik nanti bisa mengembangkannya lebih lanjut. Ya. Nah ini menampilkan grafiknya. Nah ini yang kami maksud EduKit ini kerjasama dengan